setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Ayub 16 ayat 1 sampai 22. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang, Ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku. Inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan membasuhi aku, dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangakkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya, dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah,
Sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Dari Yohanes 11. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu, hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah,
Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan
sambil berdiri di bait Allah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari, sekalipun kita dikelilingi oleh sahabat-sahabat sialan. Asal kita selalu fokus, ya. Terus berbuat baik, terus punya pengharapan. Bilang terus haleluya, puji Tuhan, saudara. Setiap kali ngelilir kamu panik, bangun. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Ya, ada orang bilang sahabat itu nanti ketahuan di masa kamu susah. Ya, sahabat, ya, sahabat yang baik itu ketahuan di saat kamu susah, dia yang tinggal bersama kamu, yang lainnya pergi. Masalahnya saudara, biasanya ketika kamu lagi susah, semua pergi, lalu yang tinggal sama kamu ya yang pecundang kayak kamu, saudara. Yang sama-sama pecundang juga. Kalau orang yang berpikiran maju, dia pergi. Percaya nggak? Oh, tapi dia selalu bersama kita. Ya karena dia ada maunya. Misalnya ngarep-ngarep istrimu, moga-moga mati, nanti jandanya tak ambil. Oh, ada teman saya begitu, saudara ya. Teman saya begitu, ini sakit, dia ikut. Sebenarnya bukan teman ya, tapi sesama full timer dulu. Ya, ada satu pendeta, ya full timer tapi sudah pendeta, istrinya sakit, saudara. Lalu ini ada sahabat istrinya, dia ikut rawat, saudara ya. Wow, ini sahabat sejati saat sakit. Nah, saudara, istrinya belum mati, saudara. Rupanya mereka sudah pacaran, begitu istrinya sakit 3 bulan dikawin, saudara, sama si full timer ini. Kita langsung tahu, waduh, ini orang udah bener ini. Ya, saudara. Oh, sahabat di waktu susah. Kasihan, saudara ya. Ya, kasihan ya, saudara ya. Kelihatannya dia nungguin, saudara ya. Sebentar ya, ini ini handphonenya dinyalain tapi nggak dibawa ke dapur. Mereka lagi di dapur kumpul ya. Kelihatannya nemenin kamu, saudara, tapi lagi nunggu bangkainya, saudara. Nunggu kapan lu jadi bangke, maksudnya gitu ya. Oh, ini sahabat. Wah, nungguin, saudara. Nungguin kamu sial. Saya sering cerita ya, saya kan juga full timer di gereja. Ada banyak orang-orang yang kelihatannya setia di gereja, saudara. Nungguin Pak Pendeta jatuh, saudara. Nungguin kapan ini orang jatuhnya ya. Dua, dia tetap setia, dia nunggu. Belakangan waktu saya kan sering besuk, saudara. Saya rajin kumpul, saya tuh terbiasa dengan insight-nya orang. Jadi saya nemenin dia, lagi ngobrol-ngobrol, bejikur, nungguin si pendeta jatuh ini orang ternyata. Lah, termasuk banyak orang di tengah kita, saudara. Ada orang yang sama-sama kita lagi nungguin saya jatuh, kapan jatuhnya nih orang ya, udah jatuh-jatuh. Iya kan? Nah, biasanya sahabat-sahabat yang nungguin sampai akhir itu ya yang begitu juga. Hati-hati, saudara. Kemarin kita sudah belajar. Hati-hati, saudara. Di padang gurun tidak ada sahabat, saudara. Di padang gurun sahabatmu itu hanya badai. Sahabatmu yang paling setia, the true friend of you is the storm, the pillar of cloud, the pillar of fire. Sahabat sejatimu di padang gurun hanya tiang awan dan tiang api, saudara. Karena disitulah malaikat Tuhan di jalan. Ya, itu the true friend yang pasti dia akan menuntun kamu sampai ke tanah perjanjian tuh. Tiang awan, tiang api itu. Bukan sahabatmu, tadi sahabatnya Yesus, 12 sahabatnya Yesus yang Petrus ya bilang, ya, guru janganlah itu terjadi. Malah dihadik sama Yesus, pergilah kamu iblis, kamu jadi batu sandungan bagiku. Si Thomas bilangnya, yuk kita ikut mati aja yuk ke Yerusalem. Oh, itu nyindir, saudara, itu omongan yang saklek banget ya. Kita banyak dikelilingi dengan orang-orang begundal, saudara ya.
Jadi sebenarnya jargon bahwa sahabat itu nanti ketahuan saat kamu susah, itu salah, saudara. Ya kamu boleh ngomong benar ya, tapi buat saya itu salah, saudara. Ya, maaf saudara ya, bahkan suami dan istrimu, ya, bahkan mamah, papamu, bahkan anak-anakmu, ya, dengan orang tuamu, kamu hanya bisa berkata sahabat sejatiku hanya Tuhan Yesus. Tidak selalu, saya nggak berkata namanya kasih ibu itu tuh sepanjang masa, saudara ya. Tetapi seringkali ya udah nungguin kapan kamu buatnya, ya kan? Anak-anakmu juga sama ya, saudara ya. Bapaknya lagi sekarat, terus mamanya sama cucunya, terus cucunya bilang, opa, iya nak, katanya mama kalau opa menutup mata kami bakalan kaya raya. Ditungguin kapan matinya, saudara, dia dapat warisan. Apa? Karena yang terakhir nungguin kan dia dapat wasiat nanti kan. Anakmu loh, saudara, nungguin loh. Hati-hati kalau kamu banyak duitnya. Wah tuh Pak, jujur amat loh, saya cerita kenyataan, saudara ya. Saya cerita kenyataan. Kalau kamu sudah umur 80 tahun, kamu jangan ngarep-ngarep anakmu, bahwa anakmu ngarep-ngarep kamu hidup, saudara. Apalagi kalau kamu kaya raya. Duh, saudara, anak Pak, jahat sekali Pak. Saya cerita kenyataan. Kecuali kamu sayang sama anakmu dan kamu didik anakmu dengan benar, ya, wah, itu satu dari sekian. Ya, kamu harus tahu diri. Kalau sudah 80 tahun terus tahu diri. Kamu tuh nyusahin anakmu, saudara. Ya, kamu lagi sakit lagi. Kamu itu lagi nyusahin anakmu. Kamu harus tahu diri. Yang jadi anak juga harus sabar. Jangan kamu cuma mau hartanya tapi tidak mau ngerawat. Udah ngajar, nanti kamu terkutuk nanti. Saudara, sahabat-sahabat sialan, ya, sahabat-sahabat yang kurang ngajar, ya. Dan kita di padang gurun itu kita dikelilingi orang-orang seperti ini. Musa itu cuma punya 2 sahabat sejatinya, bukan kakaknya, bukan istrinya, bukan ibunya. Sahabat sejatinya Musa itu, saudara, ya, hanya Yosua dan Kaleb, muridnya, ya, hanya Yosua dan Kaleb, 2 dari 2 juta orang. Dia bukan sahabat yang nungguin Musa, nungguin warisannya. Mereka juga bukan sahabat yang berusaha mencari hatinya Musa. Mereka adalah orang-orang yang punya iman. Mereka bukan sahabat yang sok-sokan muji-muji Musa atau mendorong Musa. Enggak. Mereka adalah orang yang punya satu panggilan dengan kamu, yang punya satu mimpi dengan kamu, orang yang punya satu visi dengan kamu. Ya, siapa, saudara? Seharusnya adalah pasangan hidup kita. Seharusnya. Masalahnya, ternyata pasangan hidup kita pun, kenapa kamu masih belum ceraikan aku? Nunggu matimu supaya dapat warisan. Kurang ajar lagi kan, saudara. Nah, tapi aku sudah tidak punya apa-apa. Ya kan, masih ada asuransi. Kacau sekali, saudara ya. Sahabat-sahabat kita seharusnya, ya, teman pewaris kita itu adalah istri kita, suami kita harusnya, saudara. Tetapi seringkali nggak begitu. Lebih banyak yang enggak, istri-istri atau suami-suami, kapan matinya ya? Ditungguin selesai matinya. Ya, ternyata nggak dapat apa-apa, misu-misu. Misu-misu. Tapi percayalah, saudara, setiap kali kita berjalan di padang gurun, ingat-ingat, sahabat sejati kita hanyalah tiang awan dan tiang api, di mana hadirat Tuhan ada di dalam tiang awan dan tiang api itu. Ya, sementara yang lain itu bukan sahabat. Hati-hati, mereka hanya teman perjalanan.
Dan jangan kamu dengarkan, hati-hati sembarangan dengarkan, apalagi kalau kamu baru kenal. Kasih iming-iming yang baik-baik. Ya, teman lama itu tetap lebih baik kata orang Tionghoa ya. Tetapi mereka belum tentu orang yang baik juga. Seringkali mereka justru lagi nungguin kapan jatuhmu. Karena mereka akan dapat durian runtuh. Tetapi kalau ada orang yang satu visi, satu panggilan, satu beban denganmu, berbahagialah. Mungkin dia bukan sahabat, mungkin dia tidak satu level denganmu. Kalau namanya sahabat kan satu level kan pemikirannya apanya. Tapi ini mungkin enggak, dia di bawah. Mungkin dia secara status sosial, ekonomi, apa dia jauh. Tapi dia satu panggilan denganmu. Jalanlah sama dia. Saya tidak berkata bahwa dia adalah sahabat. Tapi dia yang akan menemanimu. Karena satu jalan, satu tujuan, satu visi, satu beban. Kalau enggak, saudara, jangan. Dia bukan sahabat. Apalagi dia akan mendukungmu. Sahabat saja belum tentu, bahkan ibu bapamu seringkali menghalangimu sampai ke tanah tujuanmu kan. Bahkan istrimu aja kadang-kadang, opo iso. Oh, bener nggak? Istrimu, ayo. Istri siapa yang bilang begitu ke suaminya? Hati-hati. Mami saya dulu sering bilang gitu sama papi saya, apa bisa? Nanti ini bolak-balik jatuh, bangkrut. Akhirnya papi saya benar-benar berhenti, saudara. Seharusnya istri kan bilang, ayo kamu bisa. Ayo kamu bisa. Tapi ini apa bisa? Apa kamu bisa? Nah, dan mami saya menyadarinya ya. Sekarang dia bilang sama anaknya, ayo kamu bisa. Ayo kamu bisa. Ya, ayo berdoa ya. Kamu bisa. Dan dia salah, pernah salah. Ya, istri-istri, ibu-ibu, jangan pernah bilang, opo kamu iso. Aduh, itu perkataan yang sangat pamali untuk diucapkan. Opo kamu iso. Apa kamu bisa nak? Apa kamu bisa yang? Jangan pernah ngomong begitu. Walaupun kamu deg-degan ya, bisa nggak ya? Kamu selalu bilang, ayo kamu bisa. Mama berdoa buat kamu. Ayo kamu bisa, aku berdoa buat kamu ya. Ya, ayo. Mungkin dia bukan sahabat, nggak satu level. Istri-istri mungkin cuma lulusan SMA, suaminya udah doktor, kompresor bocor, profesor. Mungkin ya, kan jelek kan? Ya karena memang ketemunya dulu lagi miskin. Nggak satu level. Tapi kamu lihat, istrimu satu arah denganmu. Satu beban, satu yakin, iya bisa. Iya tapi kamu nggak tahu sulitnya, aku tahu kamu sulit. Tapi tadi yang sudah-sudah kamu selalu bisa yang. Ayo sekali lagi kamu bisa. Aku apa saja yang bisa aku lakukan buat kamu, kamu bilang. Meleklah sama dia. Kalau dia lagi begadang, tungguin sampingnya. Dia lagi begadang di kantornya, ya kamu bikin sofa di situ, kamu tidur di situ sama-sama. Ya tidurlah di situ, nemenin aja. Aduh itu support besar. Dia lagi buka apa ya? Wah dia lagi babak-babak di kantor sampai malam di pabrik ya dia sendiri. Kamu itu bareng-bareng ya sesekali. Ya jangan tiap hari, anak-anaknya kasihan, kecuali deket satu rumah ya kantornya, pabriknya. Tidur di situ di kantor sama suaminya lagi kerja lagi apa? Nggak apa-apa aku tak ngelar ini di sini. Kadang-kadang suaminya ribet nggak mau ya. Tapi jangan, aku pengen mau butuh apa aku nyiapin, jangan mengeluh sampai dia sukses, sampai dia ke tanah perjanjian itu di padang gurun, sampai ke tanah perjanjian. Lagi menghadapi banyak hutang, itu mungkin jangan tinggal pergi. Pusing aku ngeliatin ngadepin debt kolektor. Aduh jangan ditungguin, ya jangan ikut-ikutan lagi. Kalau suami lagi banyak tagihan, jangan kamu ikut-ikutan lagi. Tadi bulan ini belum ada bulanannya gimana? Jangan malah nagih kamu. Ya, jualan baju online, jualan kecil-kecilan. Yang penting dapur yang ngebul, yang penting ada nasi. Kamu mungkin gak dikasih uang belanja sama suamimu karena terlalu banyak utang. Jangan nanya,
kamu cari nasinya, kamu cari berasnya. Ya kan, oke, tiba-tiba di rumah ada beras. Kalau sampai kamu lagi goyang perekonomianmu, kita masih ada embun pagi. Ya kan bisa bantu kamu kirimin beras. Setidaknya bisa ada beras, ada minyak. Setidaknya tiap hari di rumah selalu masak. Ya kan? Setidaknya biar dia menjadi satu tujuan, satu mimpi, satu beban. Rasakan sama-sama beban itu. Itulah teman perjalananmu sampai ke tanah perjanjian. Ya. Dan kamu yang menjadi teman, berbahagialah. Mungkin pasanganmu nggak nyampe, tapi kalau kamu karena kesetiaanmu, karena kerendah hatianmu, karena imanmu pada pasanganmu, pada suamimu, kamu mungkin akan menikmati. Mungkin kamu nggak satu level seperti Yosua dengan Musa, nggak satu level. Makanya kan walaupun mereka berdua percaya, tapi yang 10 nggak percaya, yang Musa nggak bisa jalan karena yang 2 ini nggak satu level. Ya kan? Tetapi karena dia punya iman, dia temani terus. Teman jalannya Musa, dia punya iman, dia temani jalan terus. Harusnya suami istri, harusnya seorang ibu, seorang ayah menemani anaknya ke tanah perjanjiannya. Ayo nah, bisa. Aduh, jatuh lagi Pak. Aku jatuh. Aduh, sakit hati. Aduh, aku dikhianat. Aduh, tenang, kamu tenang. Coba tenang, diam, tenang. Dah, ayo diurut lagi satu-satu, ditungguin. Kamu tungguin dia. Kamu mungkin nggak tahu kerjanya udah ribet, mungkin udah terlalu. Kamu diem, ayo tenang dulu. Tarik nafas dulu, kamu berdoa. Ayo bilang Tuhan baik. Ayo dituntun. Wah, Tuhan baik apa nih? Tenang. Aduh, kamu tenang. Nanti ada jalan. Ya. Kamu mungkin tidak bisa memberikan nasihat yang baik, tapi kamu bisa mengingatkan. Stop. Berdoa dulu. Tenang, ayo. Gemerungsung, jangan gemerungsung. Ayo kita dukung. Ya, saudara ya. Ingat, kamu mungkin bukan seorang sahabat. Tapi setidaknya jangan jadi sahabat sialan. Kamu mungkin bukan sahabat. Ya, tapi setidaknya kita bisa menjadi teman perjalanan. Kamu mungkin nggak bisa apa-apa, tapi kamu temani aja sampai jalan. Ya, sampai ke tanah perjanjian itu. Ya, supaya kita jangan menjadi sahabat-sahabat sialan yang nungguin matinya, kita nungguin bangkai kayak burung makan bangkai kan? Ya, kalau jargonnya sahabat itu adalah teman yang tersisa ketika semua orang pergi meninggalkanmu. Itulah burung pemakan bangkai. Yang tersisa kan di padang gurun ketika semua orang pergi, karena dia apa? Goblok masuk padang gurun, mau cari mati kamu. Pada pergi semua, nggak mau aku ikut padang gurunnya kamu. Istri-istri, nggak mau aku masuk sialnya kamu. Suami-suami, aku nggak mau kamu yang goblok, aku yang disuruh nanggung. Ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak nggak mau ngurusin sialnya anaknya. Lalu tinggal tersisa siapa? Burung pemakan bangkai. Itulah sahabatku, burung pemakan bangkai. Tetapi kita mungkin nggak bisa jadi sahabat, tapi kita bisa menjadi teman, ya, yang satu tujuan, satu visi, satu goal. Ayo kita mau ke sana, jangan belok. Ayo, angkatkan nih, saya angkat di karungnya sama-sama bebannya. Itu mungkin bukan sahabat, nggak satu level. Ya, kalau sahabat kan satu level, dia bukan sahabat. Dia mungkin nggak bisa diajak tukar pikiran, tapi dia bisa dorong kamu, dia temani kamu. Ya, mungkin dia bukan sahabat, jauh. Mungkin dia pernah sakiti kamu, mungkin dia pernah, tapi dia punya satu tujuan dengan kamu, dia punya satu visi dengan kamu, yaitu ibu kamu, bapak kamu, istri kamu, suamimu, anak-anakmu. Itulah, ya, teman perjalanan kita. Itulah Yosua dan Kaleb bagimu, yang membantumu selalu fokus dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan Yesus memberkati.